Halo, halo. Masuk nggak? Oke, thank you ya. Gue habis dari salon nih, jadi pakai model style baru. Thank you banget semuanya yang udah join. Seru banget kalau ngeliat yang join itu banyak ya. 36 bagi gue sih udah lumayan banyak. Jadi gue juga semangat untuk sharingnya. Ini baru webinar pertama tentang WordPress Breaks yang mungkin banyak orang anggap remeh. Apaan sih kok web developer drag and drop? Tapi percayalah setelah nyicipin mungkin agak ketagihan. Dan sebenarnya dari WordPress ini kita bisa dibilang ngeluarin modal cost-nya yang cukup sedikit, tapi nanti bisa jualannya tergantung marketingnya bisa lebih tinggi gitu. Nah itu nanti ada di next webinar. Jadi harapannya tadi udah disebutin, usahain teman-teman lu semua rutin join webinar yang ada di grup karena kita akan coba kayak teknikal habis itu marketing atau bisnis. Jadi itu berkelanjutan. Lu nggak usah bayar kelas 17 juta buat jadi kaya. Di sini semuanya gratis dan nanti tinggal praktek sendiri aja. Kalau dari gua sama yang lain nge-share cuman nge-share teorinya aja. Sisanya tetap butuh praktek karena belajar yang paling enak adalah langsung praktek, jangan takut error atau jangan takut ada isu ya. Jadi langsung aja kita start, bikin landing page pakai Bricks Builder. Kenapa kok kita bahasnya itu landing page? Kenapa nggak yang langsung bikin the whole website dengan yang fancy-fancy segala macam? Khawatir karena terlalu apa ya, kaget. Jadi pengen pengenalannya dulu nih. Kalau gue pengen ngasih tahu ke lu semua tuh pakai WordPress Bricks Builder itu bisa bener-bener ngehemat waktu. Kita as a business owner nanti bisa neken cost banget dibandingin harus bikin website from scratch ya, pakai modern tech stack kayak Vue.js, React.js, Quick.js, Svelte, Remix dan lain sebagainya. Gitu. Oke, next. Jadi mungkin sebelum lanjut gue bakal kenalan dulu. Mungkin dari sini tadi kalau gue lihat list name-nya sih beberapa ada yang suka sering join di live TikTok ya. Jadi harusnya yang suka nontonin TikTok gue udah tau lah. Tapi gue bakal jelasin sedikit kok bisa ada title Chief Everything Officer. Terus dari IT Department itu maksudnya apa? Oke, dari title dulu nih. Chief Everything Officer. Ya, gue sering banget share di TikTok live gue. Kalau role gue itu sebagai solopreneur atau bikin produk atau ngeran startup itu ngehandle banyak banget. Mulai dari coding udah pasti ya, technical ngoding software udah pasti, desain kadang-kadang tuh Figma UI UX, bikin logo. Meskipun nggak expert tapi minimal basic knowledge-nya ada. Habis itu marketing dikit-dikit tipis-tipis, belajarnya tuh dari Bang Azen. Belajar basic bisnis juga kayak BMC segala macem. Belajar basic akuntan juga karena untuk ngerunning startup lu harus tahu cash flow itu kayak gimana, minimal income sama outcome-nya itu kayak gimana. Nah, lanjut summary buat yang belum tahu dari gue. Pertama 10 tahun ngoding, yes, gue start ngoding dari SD, kelas 12 SD OTW naik ke kelas 1 SMP. Terus pertama kali bikin software as a service, sebuah platform yang beneran dijual, disewain lah, atau ya pricing, ada pricingnya dan laku ya, not laku, meta sales, itu waktu kisaran SMP sampai SMA. Dan terakhir Chef Everything Officer ketika ngerunning semua produk-produk ini ya. Jadi ini beberapa produk yang gue jalanin, ada jasa host, itu hosting provider, Cuan SH, invoice generator, Sweet Mail, produk buat email provider, bantu kelola, dan masih banyak lagi yang di sini ya. Dan ada juga yang belum bisa ketulis lah saking banyaknya. Tapi ingat, nggak semua dari produk ini tuh menghasilkan uang yang gede banget. Tetap income gue itu masih dari job full time. Disclaimer itu aja. Next kita akan langsung ke materi. Oke, mungkin ada yang udah tahu WordPress, ada yang udah tahu dan ada yang belum pernah dengar mungkin. Karena biasanya ada web dev zaman sekarang itu, Gen Z, developer zaman sekarang biasanya belajar HTML, CSS, JS, dan langsung loncat ke modern tech stack ya, kayak Vue.js, React, atau Golang bahkan. Jadi WordPress ini sebuah open source CMS, content management system, yang dimana lu bisa bikin artikel, lu bisa bikin post, dan bahkan dengan tambahan beberapa plugin atau tema atau builder, site builder, lu bisa bikin literally website yang se-powerful itu, yang lu nggak bisa bayangin kalau misalkan itu di tangan orang yang tepat. Karena ketika gue join di grupnya WordPress Indonesia, ketemu yang bener-bener expert di WordPress, mereka itu bikin web
kayak kita bikin web pakai React atau Vue gitu. Bisa ada login, bisa ada checkout, bisa integrasi A, B, C, ada custom fiturnya. Itu gokil sih. Jadi ini yang gua sendiri pun awal-awal menganggap remeh WordPress ya. Kayak apaan sih WordPress drag and drop gitu. Jujur dari yang tadi gue ceritain 10 tahun ngoding, gue nggak pernah nyentuh WordPress selama 10 tahun itu. Dan baru 2 bulan ini, kurang lebih 2 bulan ini megang WordPress dan langsung nyobain Bricks Builder itu wow banget. Itu apa ya? Bikin kaget, ternyata WordPress semudah ini gitu. Semembantu ini. Karena dengan site builder kayak misalkan Elementor, Oxygen Builder atau Bricks yang bakal gue share di sini tuh, lu bikin web bisa lebih saset-saset. Yang penting knowledge lu di basic web development itu paham ya, kayak HTML, CSS, JS. Apalagi nanti kalau mainan site builder di bagian HTML strukturnya itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kurang lebih itu terkait WordPress. Jadi WordPress itu nggak cuman CMS buat bikin blogging doang, tapi beneran yang bisa bikin website, booking hotel, online shop dan lain sebagainya. Tinggal plugin apa yang mau dipakai, tools, dan gimana cara lu nge-tweak si WordPress ini. Bisa dengan custom PHP juga ya. Oke, so kenapa WordPress? Kenapa kita belajarnya WordPress? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak Webflow, yang site builder lainnya gitu? Pertama, WordPress itu gampang dipakai. Jadi kalau misalkan lu udah jago ngoding nih, yang kayak pakai React atau Vue, gua percaya lu pasti udah lumayan menguasai lah HTML strukturnya. Jadi kalau lu udah jago ngoding pakai modern tech stack, menurut gua ketika lu pakai WordPress ini akan jauh lebih gampang dan mudah dan cepat. Karena logikanya ketika lu bisa bikin sesuatu from scratch, ini ada tools builder yang lu tinggal drag and drop langsung jadi gitu. Nah itu gampang banget dipakainya, fleksibel dan bisa dikustomisasi. Ya tadi ya yang dijelasin, WordPress itu punya banyak banget, ribuan tema, plugin yang bisa lu pakai. Ada ACF, ada WP Engine, ada Bricks, Oxygen. Yang kalau lu bisa kombinasin itu semua, lu rangkai, lu pakai, gabungin, itu bisa jadi yang website benar-benar powerful gitu. Nah terus komunitasnya besar, nggak cuma di Indo, bahkan luar negeri itu komunitas WordPress itu gede banget. Nanti gue jelasin ada statistik by datanya, seberapa banyak sih pengguna WordPress itu sebenarnya di dunia ini. Jadi enaknya kalau lu pakai sesuatu tools atau framework atau apapun whatever it is lah, yang punya komunitas besar, itu ekosistemnya udah pasti besar. Yang mana ketika lu punya nemuin sebuah trouble, lu akan jauh lebih mudah dalam bertanya atau mencari solusi. Karena komunitasnya besar, tinggal tanya aja, halo saya menemukan error ini, masukin screenshot errornya, pasti nggak lama akan dijawab. Nah kemudian ada SEO friendly ya. Banyak plugin yang membantu kita untuk masalah SEO ini di WordPress. Yang paling rame itu ada RankMath, habis itu ada SEO tools atau Yoast SEO. Jadi daripada lu ngoding from scratch, kalau ngoding from scratch kayak pakai React atau Vue, itu lu minimal harus pakai Next.js, Nuxt.js atau Remix. Yang mana mereka itu udah nyediain SEO-nya, dan itu pun kita harus ngedevelop meta tag-nya manual. Nah, sedangkan kalau di WordPress nih, lu cukup install nih plugin, konfigurasi dikit, dan bisa dibikin kayak otomasi setiap kali artikel, halaman, atau post, itu akan punya SEO yang optimize. Kayak keyword-nya ditargetin apa, deskripsinya, meta description, dan lain sebagainya. Again, ya WordPress itu gratis dan open source. Lu tinggal download WordPress source code-nya, atau biasanya kalau di shared hosting itu udah disediain, jadi tinggal sewa shared hosting aja, klik di WP Toolkit, install, dan jadi. Atau lu bisa juga deploy WordPress ini self-hosted di VPS kalau misalkan mau, tanpa bayar lisensi apapun ya, karena dasarnya itu benar-benar gratis. Jadi modal kita sebagai web dev itu dari si WordPress-nya aja udah gratis, nggak keluar modal banyak. Nah, statistik pengguna WordPress ya, gue nggak akan ngomong sesuatu kalau misalkan nggak ada datanya. Jadi di sini udah research, ini yang dilakukan oleh si WP Zoom, terakhir update Oktober 2024, 43,5% website yang ada di internet ya, yang ada di seluruh internet ya di dunia, itu di running pakai CMS WordPress. Ini fact, data yang membuktikannya. Jadi gue nggak asal ngomong ceplas-ceplos, ini ada reference-nya WP Zoom.
Dan itu ada 43,5%. Artinya apa? Artinya pasar WordPress ini di dunia itu banyak banget. Jadi ngitungnya lu cari aja jumlah running website yang ada di seluruh dunia, 43%-nya itu berapa banyak? Mungkin bisa puluhan juta atau ratusan juta. Cuma dari presentasinya itu 43%. Sehingga kalau misalkan peluang untuk menghasilkan uangnya, entah lu sebagai WordPress developer di hire sebagai full time, ataupun misalkan lu mau coba freelance di Fiverr atau Upwork, opportunity-nya tuh gede banget gitu. Pasarnya tuh masih gede banget. Jadi pasarnya gede, tinggal masuk aja, bikin banyak portofolio, ya udah tinggal selling, marketinginnya gimana. Ini kenapa di webinar pertama gue masukin WordPress, karena tadi ya belajarnya gampang, minimal basic web dev yang perlu lu kuasai HTML, CSS, JS. Nextnya lu langsung loncat ke WordPress bisa pakai site builder tadi. Dan dari situ lu udah bisa coba untuk bikin portofolio dan nanti ngelanjutin ke freelance project kayak Fiverr atau Upwork. Itu lebih singkat banget daripada lu harus belajar JS, TypeScript, Golang, PHP, database, abis itu wah ribet ya, belum setup deployment segala macamnya. Oke, nextnya ada macam-macam site builder yang mungkin ini cukup populer dan mungkin sebagian dari lu pernah dengar. Yang pertama ada Elementor. Ini salah satu yang sangat-sangat populer banget di awal-awal adanya site builder. Kemudian disusul oleh Oxygen. Dan yang baru-baru ini lagi hype trend itu Bricks Builder. Karena buildernya yang ringan, habis itu mudah digunakan. Menurut gua UI-nya pun enak ya. So far, dia ada custom global class, ada custom global CSS, jadi bisa bilang kayak lu pengen integrasi macam syntax style one CSS itu bisa banget. Lu bisa bikin dem preset, lu bisa bikin export templates atau dem yang nanti bisa lu jual, yang sekarang kemarin sempat gue lakuin juga. Nah, itu macam-macam site builder. Masalah site builder tadi terserah ya, mau pakai apapun nggak masalah. Di sini kita akan praktek yang Bricks. Ada satu kunci utama banget nih, serius. Setelah gua based on experience 10 tahun ngoding dan nyemplung ke WordPress pakai Bricks Builder, ada satu kunci utama yang kalau lu nguasain kunci ini, lu bisa nguasain si site builder Bricks ini. Yaitu apa? Pertama, HTML structure. Jadi ini gue bikin ilustrasi. Sebelah screenshotan ini adalah tampilan site builder Bricks. Sebelah kirinya itu previewnya, sebelah kanan itu struktur dalam bentuk tree atau pohon. Jadi ada parent, ada child, dan nanti childnya itu bisa punya child lagi. Oke, buat sampelnya di sini ada satu section, yang mana di dalam sectionnya itu ada container, di dalam container ada heading, yang tulisannya itu title section, itu tuh heading. Ini kursor gue sambil jalan ya. Jadi yang title section ini itu adalah heading text yang ini, dan wrapper dari left column dan right column ini tuh blok yang bawahnya heading ini. Jadi kalau lu perhatiin di bawahnya heading itu ada blok, itu tuh kontainernya lagi atau wrapperannya lagi dari si kolom kiri dan kanan. Baru di dalam blok ini itu punya dua blok. Blok pertama nih itu yang left column dan blok kedua itu right column. Jadi dari tree ini rendernya itu dari atas ke bawah menjadi kiri ke kanan ya. Jadi misalkan section nih, heading, ini kan posisinya text block ini ada di atasnya wrapperan block. Itu dia kenapa sih title section itu rendernya ada di atasnya kolom kiri dan kanan. Nah kemudian yang di dalamnya blok tadi ada dua blok, itu yang kolom pertama itu akan dirender di kiri dulu, baru blok kedua dirender ke kanan dulu. Ini kalau misalkan kita ngomongin default tanpa ada campur tangan nanti CSS order ya, karena di CSS nanti ada, kita bisa setting juga pengaturan buat posisi, dia mau posisi ke berapa, ke satu, kedua, ketiga, first atau last. Cuman as default, kita ngomongin behavior render as default, itu kurang lebih kayak gitu. Nah, gue pengen lu semua ingat nih, coba lu ingat visualisasi struktur yang kanannya dulu, nanti di next slide gue bakal show dalam bentuk kode HTML-nya buat perbandingan. Jadi maksudnya structure tree ini nih, tree yang sebelah kanan hitam itu tuh kalau lu ngoding HTML dari nol, itu tuh kayak gimana sih strukturnya. Nah jadi coba ingat-ingat dulu, bayangin nih, bisa ambil screenshot, boleh ambil screenshot dulu buat perhatiin nanti buat perbandingan.
Nah, gue bakal ke next slide. So dari yang struktur tadi, ini udah gue bikin dalam bentuk HTML from scratch. Jadi ibaratnya kalau misalkan lu pengen bikin sesuatu hal yang sama dari site builder bricks tadi, tapi bikinnya itu nggak pakai builder atau bikinnya ngoding dari nol, kayak HTML-nya benar-benar pure HTML-nya, itu kurang lebih bentuk struktur HTML-nya kayak gini. Jadi yang section yang paling atas tadi itu div ya. Bisa dibilang di bricks ini block elemen, section, container, block, ada div, itu rata-rata render tag DOM-nya adalah div. Kemudian kalau yang tadi tulisan heading itu biasanya H1, H2, H3, H4 bentukannya. Nanti ada yang teks biasa itu bisa kita setting P atau paragraf. Nah, cuman ini adalah bentukan struktur HTML-nya kalau misalkan lu coding from scratch. Jadi div yang paling luar atau parent yang paling benar-benar luar itu div-nya kayak gini, section. Kemudian di dalam section itu kita wrap lagi pakai div. Ya. Baru di dalamnya div si container ini itu ada heading yang tadi, tulisan title section, itu pakai H2. Oke. Di bawahnya H2, di bawahnya heading container tadi, title section. Itu ada div lagi, karena tadi gue bilang si kolom kiri dan kolom kanan itu di-wrap lagi sama div. Di-wrap lagi sama div. Yang nanti supaya menjadi row kiri dan kanan itu ada permainan CSS. Ya, ini gue biar lu gampang memahaminya, fokus ke HTML strukturnya dulu. CSS-nya belakangan. Jadi CSS-nya buat ngatur row-nya belakangan. Yang penting lu paham kuncinya adalah di HTML strukturnya. Jadi abis heading tadi itu ada wraparan lagi div, baru di dalam div si blok tadi ada dua blok ya. Jadi ini gue kasih komen juga, semoga kelihatan. Ada blok dan blok, itu dua-duanya div juga. Dan di dalamnya tadi kan ada teks left column, right column. Nah ini pakai heading 3 dan heading 3. Sebenarnya kalau masalah heading 2, 3 nanti bisa disetting di site builder-nya. Jadi ini adalah kunci utama ketika lu mainan site builder, dan ini nggak cuman berlaku di WordPress Bricks doang, bisa berlaku di Elementor, bisa berlaku di Oxygen, dan bahkan di Webflow. Webflow juga cukup terkenal ya. Kemarin gue di company yang luar negeri itu pakai Webflow sama. Jadi karena berhubung gue udah belajar WordPress site builder, pas gue disuruh ngerjain yang Webflow itu, gue bisa karena udah memahamin cara kerja site builder itu gimana. Yang penting di HTML strukturnya kayak gini. Jadi lu bakal kebayang gitu. Apa yang mau bangun. Kayak gitu. Oh, wait. Sorry, ada mute dulu. Nah, lanjut. Itu kunci dasarnya ya. Nah, next. Langsung aja. Di sini gue nggak akan banyak teori. Tadi yang penting gue jelasin aja. Kunci-kunci utamanya apa. Dan di sini gue bakal praktekin langsung. Bikin landing page bener-bener sampai jadi ya. Ada headernya sama nanti yang tadi gue bilang kiri kanan atau segala macam lah. Dan nanti sekalian mainan responsifnya juga. Oke. Nah di sini gue pakai localhost, itu namanya aplikasi studio oleh WordPress-nya langsung. Jadi tim WordPress itu bikin aplikasi semacam, kalau bisa lu bilang sih kayak semacam XMPP, tapi yang udah berbentuk emang built-in khusus untuk WordPress. Kalau di XMPP itu kan lu harus setup WordPress-nya, download dulu, diekstrak ke htdocs dulu, setup database lagi. Nah, sedangkan kalau pakai WP Studio ini atau Studio by WordPress, lu tinggal add site aja, add site. Nanti tinggal masukin nama site-nya apa. Dari aplikasi ini nanti langsung jadi, lu tinggal start aja. Ini nanti bakal ada local URL-nya yang bisa diakses ya. Di sini gue copy WP admin-nya dan langsung kita login aja. Oke, ini di copy password. Nah, ya cepet. Di sini gue nggak akan ngajarin instalasi Bricks karena cukup mudah. Nanti lu tinggal baca aja dokumentasi cara install Appearance Dems. Itu nanti tinggal download dari Bricks sama Bricks Child dan nanti aktivasi license. Ya nanti kalau misalkan lu menang prize pool-nya dapat license, itu bisa diinstal. Oke, pertama yang pengen gue unjukin settingannya dulu nih. Ini yang settingan gue pakai buat mempermudah. Pertama itu di bagian MISC nih ya. Aduh susah banget pronunciation-nya. Ya pokoknya inilah singkatannya, biasa disingkatnya MISC.
Nah ini ada masalah SEO yang biasanya gue disable. Kenapa? Karena untuk SEO sendiri biasanya di anak-anak WordPress itu pakai plugin khusus yang emang udah optimize buat SEO. Contohnya kayak Yoast SEO atau RankMath dan lain sebagainya ya. Nah di sini jadi SEO support bawaan dari Bricks itu lu bisa disable aja. Oke, ini bisa di disable. Nah lu bisa atur juga nanti form submissionnya segala macam. Ini custom breakpoints. Jadi kalau breakpoints itu dalam hal web developer responsif itu adalah breakpoints poin-poin di mana responsif itu kayak misalkan di mobile itu 375 screen resolutionnya, tablet itu 768, desktop itu 1028, monitor yang lebih besar itu biasanya 1124 lupa. Di atasnya 1028 lah. Nah, ini semua bisa diatur ya. Ini semua bisa diatur, bisa regenerate lagi. Terus ini save dulu. Nextnya adalah builder access. Jadi di builder access lu bisa juga setting nih. Yang bisa ngedit siapa, author, kontributor, atau subscriber. Itu apakah full access atau cuman edit kontennya aja. Next, template itu bisa bilang kayak lu bisa bikin template, lu bisa share template, dan lu bisa make template orang. Jadi kayak kalau anak-anak modern tech stack itu bisa bilang kayak UI library lah. Bisa bilang kayak Shadcn, Bootstrap, atau misalkan Tailwind UI atau Nux UI gitu. Jadi template itu predefined komponen yang bisa dipakai di Bricks nanti. Ini skip aja. Nah di builder, kalau nggak salah di builder ada settingan yang menurut gue oke untuk bisa diikutin. Pertama itu disable autosave. Jadi kenapa disable autosave? Karena gue nggak mau setiap kali ada perubahan itu langsung ke save. Karena bisa jadi gue lagi ngedit dulu nih, belum selesai, supaya yang lama nggak hilang. Bayangin misalkan lu lagi ngedit sesuatu yang sebenarnya itu udah jadi, udah live, dan ini lu lagi coba-coba doang, lagi coba-coba, supaya yang lu lagi coba-coba itu nggak nimpa yang beneran udah fixnya, udah benernya, itu di disable aja autosave-nya, biar nggak ke autosave. Nah ini ada builder mode, ini yang versi terbaru kayaknya. Versi terbaru, terus lihat ya, control panel nggak usah. Oke, toolbar logo link boleh, open new tab, sama canvas. Nah canvas ini menurut gue wajib untuk di disable elemen spacing. Karena si Bricks Builder itu akan punya spacing bawaan kayak padding ataupun margin di buildernya. Sedangkan gue biasanya itu kan kalau bikin slicing web landing page atau website apapun itu pakai patternnya, desain sistemnya punyanya Tailwind. Kayak spacingnya itu P2, P1, 4 pixel, 8 pixel, kelipatan 4. Nah gue gak pengen semua itu nanti akan terpengaruh oleh si settingan default dari si Bricks Builder ini. Nah nextnya ada elemen action yang ini cukup membantu, ada duplicate, delete, ini bisa di toggle on aja. Terus wrap elemen, block, kayaknya semuanya bisa disamain aja, jadi yang paling penting di struktur panelnya nanti. Oke ini kita save. Next performance, coba gue lihat, gue nyontek dulu. Disable emojis, disable Google Fonts. Kalau yang disable Google Fonts optional ya. Kenapa optional? Karena kalau lu enable Google Fonts, itu Bricks akan ngedownload dan make semua Google Fonts yang ada. Sedangkan kalau gue biasanya itu akan pakai custom fonts. Jadi gue download dari fontsgoogle.com, pilih biasanya itu maksimal 2 fonts yang mau dipakai di website ini atau landing page ini. Habis itu gue setting manual di custom fonts. Jadi gue nggak mau Google Fonts ini ikut ke compile ibaratnya. Nah ini bisa lu klik disable aja. Nextnya adalah disable jQuery migrate supaya ya lebih ringan ya. jQuery itu berat. Habis itu coba lihat lagi external file. Oke, web font loading method. CSS loading. Ini pilih eksternal. Ini di save aja. Kemudian nanti kalau udah bisa klik regenerate CSS files ya. Oke, nice. Maintenance mode bisa dibaca-baca sendiri aja. Gua nggak terlalu make. Ini mungkin kalau misalkan webnya itu lagi mode maintenance atau coming soon. Ada juga API key kalau misalkan pengen integrasi ke Recaptcha atau Cloudflare, Turnstile, Mailchimp, SendGrid, Facebook App ID ini buat Open Grab kalau nggak salah. Banyak lah. Ini code review, execution biasanya kalau misalkan lu pengen running script ini kayak semacam Google Ads atau script yang dimasukin ke dalam
elemen bricks. Nah ini wajib ya, enable code execution ini wajib supaya scriptnya itu bisa jalan kayak gitu. Oke, ini dicentang aja terus di save. Ini kurang lebih settingannya. Nanti kalau misalkan pengen ngikutin bisa tonton reply dari video live ini aja nanti. Oke, nextnya adalah ke page ya, ke halaman WordPress. Lu nanti bisa bikin satu halaman yang akan menjadi entry point sebagai homepage, sebagai landing page-nya. Ya. Kalau di modern tech kayak misalkan pakai JavaScript, itu kan di package JSON ada entry filenya, misalkan app.js atau index.js dan lain sebagainya. Nah, kalau di Bricks ini naming bebas, mau namingnya home, dashboard, nggak ada pengaruhnya. Cuman jelas siapin satu halaman yang akan dijadikan sebagai entry point ketika user itu mengunjungi slash home-nya atau domain utamanya. Berikutnya, pergi ke WordPress settings, habis itu ke bagian reading, ya. Habis itu di bagian your homepage display, pilih a static page. Dan di bagian homepage, pilih home. Kalau gua namanya home ya. Jadi di sini gua pilih home. Oke, ini tinggal di save. Dan ini kalau kita visit, ya ini muncul tampilan yang tadi ya, sempat gua demoin. Nah, gue bakal langsung praktekin aja bikin landing page. Jadi ke halaman page, di bagian home, edit with bricks. Oke, dan gue bakal ngajarin juga best practice dalam pembuatan web ya. Web yang bisa lu ikutin, karena ini pengaruh ke lebih ke apa ya, best practice clean code dan HTML strukturnya sih. Jadi ini delete dulu. Oke, pertama di bagian sini ini adalah berisikan elemen-elemen yang ada di Bricks ya. Jadi toolbar ini klik plus aja, bisa ke tanda tanya segala macam. Kalau klik plus itu akan muncul ke elemen. Ini yang tadi gue bilang ada banyak komponen atau elemen yang udah tinggal dipakai. Jadi pertama gue pengen bikin sectionnya dulu. Habis itu di section ini kemungkinan gue bakal pasang navbar ya. Jadi di otak gue, bayangan gue itu dari navbar ini sebelah kiri ada logo image, sebelah kanannya itu menu-menu. Berarti di dalam kontainer ini gue perlu memasukkan image dan di kanannya itu menu link atau navbar. Jadi bisa klik image aja. Nah, nanti di dalam kontainer ini ada image dan masukin lagi, klik dulu yang kontainernya dan masukin elemen namanya nav menu. Ini gue pakai nav menu aja biar cepet nanti. Manage menu. Oke, ini perlu bikin menunya dulu, sorry. Menu name misalkan navbar, create menu. Ini nanti bisa ditambahin aja. Sample page, oke. Bikin beberapa halaman dulu deh ya. Privacy policy ini kita hapus. Delete. Oke, play. Terus gue pengen bikin about. Dan nanti misalkan tim. Dua dulu. Oke, ini close, jadi mana ya? WordPress, terus new page, misalkan katakanlah Teams. Habis itu bikin lagi misalkan projects. Di kayak ini kita bikin landing page company profile. Projects, publish, semuanya kosongan dulu nggak apa-apa. Yang penting muncul menunya. Oke, balik ke sini. Ini di save dulu. Oke, refresh. Ini Bricks. Terus di bagian menu. Nah, di menu ini tinggal masukin aja navbar. Nanti dia akan nge-render secara otomatis menunya. Ya, coba kita save. Oke. Nextnya adalah pasang logo. Nah, logo kebetulan gue udah ada. Pengen bikin ini aja. Frankfurt. Oke, coba PNG. Sip. Sama kayak codingan modern text tag ya, lu bisa ngatur kayak width-nya, height-nya segala macam atau aspek rasio, stretch segala macam.
Itu di bagian Bricks Builder tinggal di bagian style. Dan lu juga bisa bikin semacam reusable class. Jadi kalau misalkan pengen bikin logo navbar, ini class, di enter. Di sini lu bisa bikin styling. Kalau misalkan ini current active-nya itu logo navbar, artinya lu lagi styling atau memberikan CSS ke dalam kelas ini. Jadi nggak usah repot-repot bikin kayak manual tuh nama kelasnya apa, titik 2, titik koma, nutup lagi. Ini tinggal di layout aja. Lu bisa atur width-nya, misalkan auto, height-nya 80 px, ketinggian, oke, turunin. Nah, sip. Nah, ini bisa. Jadi ini nanti akan otomatis ke bikin atau stylingnya menggunakan si logo navbar. Wait. Kalau misalkan lihat nih. Kalau misalkan tadi kan current aktifnya logo navbar. Sekarang itu kan current aktifnya nggak lagi di logo navbar. Maka dia akan hilang. Itu artinya si builder ini itu nggak ngeload styling dari manapun. Karena tadi kita stylingnya di logo navbar. Jadi kalau kita klik lagi, nah dia akan ngeload, oh tadi kita itu ngasih CSS styling ke kelas logo navbar loh. Jadi bukan global. Nah, habis itu ke navbar kita bisa setting, coba cek lagi top level. Ini coba di save, gue nggak tahu nih nanti akan muncul atau enggak. Coba hapus dulu. Oke, nav nested. Sip, ini udah muncul ya. Ini udah muncul home about drop down. Oke, jadi bayangin sebelah kiri itu logo, sebelah kanan menu. Kalau di CSS lu perlu bikin displaynya itu menjadi flex. Ya, display flex, dan supaya rata tengah horizontally itu pakai kalau di Tailwind align item center, dan supaya jaraknya itu menjarak atau menjauh kayak magnet itu pakai justify between. Saran dari gua, lu bisa pakai patokan Tailwind CSS aja. Kalau gua karena biasanya ngoding dari nol pakai Tailwind CSS, itu biasanya ngambil referensi styling-styling dari punyanya Tailwind. Oke, jadi misalkan nih di bagian kontainer ya, ini gue nggak usah bikin kelas lagi aja, langsung aja. Jadi di bagian konten, lu tinggal atur ini displaynya udah flex, nice, set ke horizontal, align main axis center. Sorry, ini berarti bukan center, yang ini justify. Nah, ini between, baru yang centernya ini align cross. Ya ini tinggal dicoba-coba aja ya. Intinya adalah poinnya ngaturnya tuh nggak usah manual lagi, oke? Nah, biasanya kalau menu itu nggak mungkin mepet ya, nggak mungkin mepet sama web, pasti ada jarak padding. Nah, best practice-nya nih ya, best practice-nya lu jangan naruh padding di dalam section. Biarin section itu menjadi section, dan kontainer itu yang akan dijadikan tambahan spacing. Jadi diklik dulu kontainernya, atau bisa klik aja yang di bagian builder panelnya, klik style, pilih spacing, dan atas bawah mungkin 0,5 rem cukup, yang kiri kanan 2 rem boleh. Nah, jadi nggak terlalu mepet, karena balik lagi sense of design harus bagus supaya kalau bikin web itu nggak terlalu dempet. Ini mungkin gue kecilin lagi ya. Nah, sip, nice. Di menu tadi ini lu nanti bisa otak-atik ya. Kalau misalkan mau nambahin menu tinggal klik navlink lagi. Kalau misalkan pengen bikin nggak mau pakai drop down, ya tinggal dihapus aja. Bener-bener udah jadi. Terus bang gimana? Apakah ini udah responsif? Jawabannya udah. Jadi di builder itu kita bisa mainan custom breakpoints. Jadi ini defaultnya itu desktop. Kalau lu pengen nge-styling untuk di tablet, tinggal klik aja yang tablet. Kalau pengen styling yang di mobile, klik aja mobile. Nah bayangin, di navbar ini tinggal klik tambah elemen navbar. Itu udah jadi navbar yang responsif. Kalau lu ngoding from scratch, kayak pakai Vue.js, React, itu tuh lu bikin dulu struktur HTML-nya, bikin reusable komponennya dulu, bikin nav item menu reusable komponennya dulu, baru diimport, habis itu di styling, ribet, banyak. Pakai builder, udah langsung jadi responsif. Nggak percaya? Nih, ini misalkan di refresh. Ya, ini di refresh. Nah, ini menunya muncul ya. Gua bakal nyalain mode mobile ke 375. Nah, ini kalau diklik ini udah. Oke, ini masih defaultnya. Nanti lu bisa tinggal styling sendiri. Mau pakai sidebar canvas atau enggak nanti.
Cuman yang jelas adalah bikin navbar yang responsif itu dalam hitungan waktu gitu, tinggal klik plus elemen, klik navbar itu udah langsung jadi. Tinggal styling aja. Oke, balik lagi. Next, kita udah jadi. Berikutnya apa? Berikutnya bisa bikin hero section atau di sini kalau pengen bikin navbar yang ada shadow-nya, kita bisa juga. Gue bakal ngambil shadow dari sini. Misalkan box shadow MD ya. Ke style. Nah, untuk shadow itu ambil yang section, jangan yang container. Gue agak bingung nih ngejelasinnya antara kapan lu harus nge-styling di section, kapan harus nge-styling di container. Cuman poinnya adalah urusan padding dalam area tersebut ya, itu pakai di container. Nah, untuk styling yang itu bukan padding, usahakan di container, mungkin gitu ya. Di section, mungkin gitu. Jadi di style ini bisa ke bagian ini di dismiss dulu. Di bagian border box shadow ini ditambahin. Nah, terus copy aja. Ini ada 0, 4px, 6px ya. Coba di copy. Atau kalau misalkan lu pengen ngopi langsung nih, ini bisa gini. Kalau males ya, kalau males pakai builder, pengen langsung gininya aja, itu bisa. Itu tinggal klik di CSS-nya aja tadi. Terus masukin titik 2. Sorry. Nah. Yep. Atau misalkan bikin ininya dulu ya, bikin kelasnya dulu. Misalkan navbar. Nah, ini navbar. Baru di CSS navbar. Nah, supaya ada shadow. Sip. Oke, kalau udah ditambahin shadow, ini paddingnya jadi kelihatan kurang di bagian kontainer. Lu bisa tambahin aja ya. Ingat, harus bikin yang enak dilihat, jangan mepet. Ini oke lah, 1 rem udah oke. Nextnya apa? Nextnya lu bisa bikin hero section. Ini gue bakal contohin langsung. Di sini gue bakal praktek kiri itu tulisan, sebelah kanan itu ilustrasi ya. Simpelnya gitu aja. Kayak biasa, tambahin section baru. Oke, section baru. Klik dulu yang kontainernya. Itu langsung aja, berarti kontainer ini sebagai wrapper utama row. Yang nanti di dalam kontainer ini udah langsung ada kolom kiri dan kolom kanan. Berarti di sini langsung bikin plus blok dan blok ya, ada dua blok kayak gini. Terus di bagian kontainer langsung aja styling content flex di sini. Bila set ke horizontal row sama kayak yang sebelumnya. Habis itu align center terserah. Kita bisa ke padding dulu. Nah, biasanya di sini agak jauh ya. Ini 5 rem. Ini biar sama kita 2 rem. Nextnya lu bisa kasih gap. Jadi antara kolom kiri dan kanan itu ada jarak gitu. Ini bisa pakai kolom wrap ya. 2 rem. Oke, 2 rem mungkin. Nice. Nah, nextnya kalau gue biasa styling atau bikin landing page, entah ngoding dari nol atau builder, itu sering pakainya flex ya. Flex. Kapan pakai flex dan kapan pakai grid yang kolom. Oke, ini menarik. Jadi gue pernah bahas juga di live. Pakai flex kalau misalkan lu nggak pengen lebar antara kolom kiri dan kanan itu sama. Dan lu bisa pakai grid system kalau misalkan setiap kolomnya lebarnya itu sama. Berarti ini gue salah. Ini jangan pakai flex. Ini harusnya pakai grid. Ini pakai grid. Untuk grid gue biasa pakai ke sini. Grid template column ya, grid calls 2. Jadi copy aja nih, repeat yang bagian repeatnya, ini di copy, klik sini, template column. Nah, gapnya kayaknya tadi udah deh gapnya. Wait. Ini harusnya 2 rem. Yap, sama gapnya juga tambahin 2 rem. Oke. Jadi ini antara kolom kiri dan kolom kanan itu bakal sama lebarnya. Oke, sesuai yang tadi gue bilang, di kolom sebelah kiri kita bakal bikin hero section, ada heading, subheading, mungkin ada checklist point dan tombol CTA ya. Simple aja, langsung plus, heading, habis itu klik lagi basic text, headingnya belum keklik tadi. Heading, ini drag ke atas, habis basic text itu
list. Oke, list. Sama satu lagi tuh button. Oke, nice. Yap. Nah, jadi misalkan hello world. Nah, lu bisa langsung ganti kontennya. Ini lorem ipsum dolorship amet. Oke, di list. Ini udah enak banget. Jadi ini lu tinggal metanya hapus dulu. Setting misalkan feature 1. Ya, centang feature 1, feature 2. Nggak usah bikin loopingan lagi. Ini tinggal di side styling aja. Misalkan separator disable, yap kita nggak mau pakai separator. Icon juga udah ada, lu tinggal pakai aja. Misalkan gue pakai ion icon, karena ini fitur, jadi pakainya centang. Oke, centang. Nah, terus di bagian list item, ini harus di start ya, justify kontennya start biar nggak ada jarak kayak tadi. Habis itu kalau nggak salah bisa kasih gap, gue lupa. Ya icon apa ya? Size, height, after title, nope. After title itu kalau oke, margin left ini kayaknya. Yap. Nah jadi I'm button ini misalkan getting started. Dan dari Brixpun itu udah ada default kayak tadi ya, kayak UI components entah Bootstrap atau Shadcn. Jadi bisa ngatur large-nya juga atau nanti lu bisa bikin custom di bagian setting dem style ya, bebas. Cuman ini nggak bakal jelasin karena terlalu panjang. Next adalah jarak. Gue selalu mengingatkan untuk memberikan jarak supaya bagus. Karena si fitur ini ada jarak antara deskripsi atau subheading dengan CTA. Biasa gue naruh marginnya di list ya. Jadi biar langsung ada margin Y, margin atas dan bawah. Ini setting aja mungkin 1,25 rem. Settingannya bisa cek di tileline nanti. Sebelah kanan ini tinggal bikin image ya, image. Coba gua cari ilustrasinya dulu. Image, content, select image, upload. Oke, di download ada nggak ya? Oke, ini deh. Gue bakal munculin aplikasi ini. Nah ini kan gede banget ya. Ini kegedean. Kalau gue biasa setting width-nya udah pasti ngikutin. Jadi yang setting itu height-nya ya, supaya width di set auto, supaya width itu akan mengikuti height. Misalkan di sini 400 pixel, oke lah 400 pixel atau 350 pixel boleh. Nah gimana supaya gambarnya itu ada berada di tengah-tengah, karena kan tadi kolom kiri dan kolom kanan itu lebarnya sama. Kalau kayak gini kelihatan banyak space, gampang banget klik bloknya. Di sini langsung pakai display flex. Habis itu bisa tinggal diklik center, boom, selesai. Ya, ini kalau misalkan pengen tambahin lagi, bisa nggak diduplikat ya? Oke. Duplicate, ini fitur 2. Ini fitur 3. Ini fitur 4. Dan seterusnya ya. Ini jadi hero sections, terus misalkan lu pengen bikin sections atau bikin yang misalkan Y as bisa misalkan di sini container. Ini kontainernya berarti pakai heading, tapi headingnya lu bisa wrap pakai div dulu atau langsung. Kalau bisa sih di wrap ya, cuman kalau pengen langsung juga nggak masalah. Misalkan pengen bikin Y as, habis itu supaya bikin center di style, nah ini tinggal drag and drop aja. Ini center. Habis itu di layout self center mana ya? Position, sorry bukan line. Kayaknya nggak di sini ya. Display wait self center. Gue lupa. Nih center. Bukan di align sini. Yap, ini mainan flex ya. Jadi Y as di sini lu bisa misalkan dikasih warna biar agak bagus. Coba kita ke colors, kita ambil warna kuning aja, yellow 50. Oke, balik ke sini. Ingat, kalau masalah warna, supaya area yang berwarnanya itu nggak kepotong, itu taruhnya di section ya. Jadi sini, background, masukin hexnya, easy. Balik lagi ke container, di bagian padding, tambahin lagi.
samain kayak atas bawah. Ini kiri kanannya 2 rem. Oke, next. Kalau YAS-nya udah jadi titelnya, kita bakal bikin kotak-kotak yang menjelaskan fitur atau kenapa sih harus pilih pakai kita. Itu bisa klik plus, block. Apa yang membedakan block sama div? Bedanya kalau block itu udah otomatis langsung full width 100%. Kalau div enggak. Div itu ya literally general div. Block itu bisa dibilang turunannya dari div yang udah di styling sama si Bricks. Baru di block ini gue pengen pakai grid, ada 3 kolom fiturnya. Jadi di sini ubah aja displaynya ke grid, repeat 3 min max 0 1 fr. Habis itu gapnya 2 rem. Ini gue udah hafal ya. Jadi kalau yang belum hafal bisa ke Tailwind CSS saja, tinggal copy paste, klik plus, klik block. Habis itu, nah kalau gue biasanya kalau misalkan mau bikin sesuatu yang sama, ada 2 cara. Bisa bikin sebagai template, reusable component, atau lu styling dulu satu blok, nanti tinggal diduplicate. Karena nanti jadi udah otomatis. Oke, lanjut. Next, bagian sini, blok. Habis itu kasih background putih. FFF. Habis itu gue pengen kasih rounded. Border radius. 4 rem. Kegedean 1,25 rem. Oke, 1,25 rem masih masuk. Habis itu gue pengen ada shadow. Shadow kita ambil dari Tailwind. Box shadow ambil yang ini ya, apa namanya? Si shadow MD. Oke, next adalah box shadow. Nah, bikin kelas box shadow. Kasih CSS box shadow. Sorry. Atau bisa juga daripada box shadow mending bikinnya ini sih shadow MD ya. Jadi nanti di tempat lain itu bisa di reuse. Rename class shadow MD. Oke, shadow MD. Titik shadow MD. Oke, nice. Nah, jadi udah ada shadownya sekarang. Oke, biasanya kalau di YAS itu kan ada icon. Ada icon baru heading dan description. Cara bikinnya tinggal plus icon. Jadi kayak biasa kalau gue biasanya bikin strukturnya dulu. Ada heading, ada text. Oke, ini biarin berantakan kayak gini biarin. Kita styling satu-satu. Tipografi, layout, spacing, padding. Kasih 1,25 rem. Sorry, bukan di sini. Di blok bawahnya. Nah ini. 1,25 rem. Oke, 1,25 rem. Icon misalkan pilih di sini konten, pilih icon apa ya misalkan ya ini kamera boleh. Ya, kamera boleh. Habis itu size bisa disesuaikan nanti atau bisa juga bikin yang icon di dalam box itu bisa juga. Ini tinggal bikin div. Oke, bikin div. Habis itu iconnya drag masukin ke div. Div-nya di styling. Oke, style width misalkan 4 rem. Peak-nya 4 rem. Habis itu konten display-nya flex, center. Habis itu masukin ke sini, kasih background biar kelihatan. Kita klik colors ya lagi ya, colors. Oke, yellow masukin 50. Background paste. Jaraknya kayaknya masih kurang. Coba ini di setting 6 rem. Copy. Habis itu di layout kasih border karena kita konsep temanya itu bukan yang lancip. Jadi biasa boleh dikasih border. Nah, 1,125 rem. Nah, di sini biasanya kalau background-nya itu 50, icon atau tulisannya itu di 500 biasanya ya. Nah, biasanya kayak gini. Oke. Next kita akan styling heading ya. Ini HTML tag. Jadi lu bisa milih nih. Si elemen heading ini akan di-render dalam bentuk apa tagnya. Ini penting banget untuk SEO ya. Jadi nggak boleh tuh dalam satu halaman ada H1 2 kali itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan ini H2 berarti di sini lebih kecil jadi H3. Kalau pengen di setting headingnya boleh, kalau nggak apa-apa. Misalkan
foto galeri. Ya, di sini lorem ipsum dolor sit amet. Oke, ini padding cardnya jadi terasa lebih sempit. Ganti dulu 1,5 rem. Nah, kalau misalkan lu rasa cardnya ini udah oke, tinggal di ini aja nih, diduplikan nih. Copy. Tinggal nanti lu ganti aja. Ikonnya dan tulisannya itu tinggal diganti aja. Oke. Nah, tapi di sini gua rasa margin ini perlu dikasih margin. Oke, layout margin bottom satu rem. Nah, ini ya kalau misalkan belum final jadi harus ngedit satu-satu. Makanya pastiin udah jadi dulu gitu. Nah, kurang lebih gini. Ya, sisanya nanti mungkin section terakhir yang bakal gue buat adalah section footer aja kali ya. Buat mempercepat waktu, sections, container. Gue pengen warna hitam boleh. Gray 950, copy, section plus di bagian background, ganti backgroundnya, paste, klik container, kasih tulisan, kasih basic text. Habis itu basic textnya apa nih tulisannya? Misalkan copy 2024 tag winter alright reserved. Ini nanti bisa load dari dynamic data juga di Bricks ada, cuman itu pembahasan nanti aja. Balik ke container setting, ini center. Habis itu tulisannya style, tipografi, color, pilih yang ini F5. Cari aja FFF. Di bagian container kasih padding, layout, padding atas bawah. 2 rem. Oke, 2 rem udah oke. Sama kiri kanan 2 rem. Nah, satu hal yang lagi penting bedanya lu bikin web di site builder sama modern tech stack kayak Vue React yang manual coding from scratch biasanya itu kalau gua ngoding pakai React, Vue, pakai Tailwind, stylingnya tuh dari mobile baru melebar ke tablet ke desktop. Jadi mobile first, baru ke tablet ke desktop. Sedangkan kalau di site builder mayoritas itu dari desktop dulu. Jadi kalau misalkan pengen bikin yang styling khusus untuk di tablet berubah atau jadi satu kolom, itu harus diklik dulu. Karena kalau nggak diklik nanti berubah gitu ya. Nah, contoh gini, kita akan styling tablet dan responsifnya. Tablet ini masih oke. Tablet segini masih oke, langsung aja ke mobile, berarti diklik lagi container sini, balik ke konten, dia tinggal diganti aja, repeat, jadi satu kolom. Kalau nggak hafal tinggal copy aja di Tailwind CSS-nya. Jadi satu kolom. Habis itu kalau nanti pengen di setting-setting jadi rata tengah boleh atau enggak juga nggak apa-apa, silahkan. Atau pengen diubah posisinya yang ilustrasinya jadi di atas itu bisa banget, ada di order di sini ya. Jadi misalkan satu ini jangan di sini. Jadi masuk ke dalam bloknya. Misalkan blok ini jadi ordernya 2 kalau di mobile. Nah ini bisa, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah di Y-As ini supaya kelihatan responsif, klik di bagian blok grid-nya tadi buat ngatur grid. Ini juga setting ke repeat 1 min max 0 1 FR. Nah otomatis dia akan responsif. Nah gini, misalkan nih pas dilihat ternyata marginnya kurang, hati-hati ya. Make sure lu klik dulu ke desktop. Supaya kalau nambahin margin di judul ini itu nggak cuman ke apply di mode HP doang, supaya ke apply ke semua screen breakpoint. Jadi balik lagi ke tablet, balik lagi ke desktop, klik tulisannya, baru tambahin margin bottom. Nah supaya dia kalau klik mobile dan klik tablet dan mobilenya bisa ikutan sama. Dan misalkan kalau lu pengen, kayaknya tulisan judulnya kegedean nih kalau di mode HP, itu bisa. Tinggal klik mode HP-nya, tinggal diganti font size-nya, dan itu akan cuman ke-apply CSS-nya atau stylingnya di mode HP tersebut. Ya, ini kalau di save, balik lagi landing page. Oke, kita mode cek sini, ya ini ya tampilannya. Terus 768, 1024, jadi bikin web itu bener-bener semudah itu ya. Ini kasarannya ya. Yang udah gua bikin di sebelum-sebelumnya itu ada contohnya. Misalkan Debay bantu kelola. Ini banyak dem yang udah dibikin.
misalkan visit, nah ini one shoes, nah ini landing page yang gue buat pakai Bricks, ini udah custom font, udah responsif, dan lain sebagainya ya. Jadi kurang lebih inilah yang pengen gue unjukin kalau bikin web pakai, atau apalagi landing page lah. Landing page company profile yang paling 5 halaman ya, 1 sampai 5 halaman itu pakai WordPress dan Builder itu cepet banget. Dan apalagi pakai Bricks ini lebih ringan. Jadi bayangin cost lu itu cuman modal hosting domain setahun sama Bricks Builder itu ada yang murah banget $50 dan lu bisa jual lagi jasanya bikin web company profile atau landing page di harga 3 sampai 5 juta tergantung, atau bisa lebih mahal tergantung marketnya. Nanti kalau misalkan tertarik, semoga Bang Azen mau ngadain webinar masalah market ya, target market. Jadi gue dulu pernah kerja di salah satu software house yang dia mainan WordPress juga, dan dia jual ke kliennya itu 25 juta. Bayangin, WordPress 25 juta. Ya nggak cuman kayak gini sih, cuman lebih kompleks. Tapi menurut gue nggak terlalu kompleks banget gitu, 25 juta. Itu kalau lu misalkan pengen nargetin jasa yang lu buat itu target audiens atau kliennya itu menengah ke atas. Jadi kayak B2B, agensi, company, startup. Tapi kalau lu pengen main di level UMKM, di level yang lebih agak murah, itu bisa. Biasanya di range harga 3 sampai 5 juta per satu website ya. Contohnya yang kemarin itu gua baru buat, itu yang dapat klien, ini supplier pasir, bikin landing page kayak gini doang, ini nggak nyampe sehari, Tuh, desain kayak gini nggak nyampe sehari, itu udah dapat ngantongin 1,5 juta. Bayangin, satu hari 1,5 juta. Tinggal ya nanti silahkan ikutin webinar-webinar selanjutnya yang membahas nanti tentang marketing, product positioning, atau jasa positioning, lu mau nargetinnya selevel mana ya. Kalau ini gue nargetinnya UMKM, murah. Jadi kayak cuman range-nya itu 1,5 sampai 5 jutaan. Pakai WordPress dan Bricks Builder. Oke, itu kurang lebih gambaran singkat. Sorry kalau misalkan kecepatan, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan langsung aja. Harapan gue kalau bisa lu tanyain apapun di sini tentang si WordPress atau Bricks ini, atau ya yang lain-lainnya berkaitan web dev ini. Apakah seorang WordPress developer itu disebut sebagai web dev? Jawabannya iya. Jadi web developer itu nggak melulu harus ngoding pakai PHP, Node.js, JS. Pakai WordPress itu udah disebut web developer. Webflow itu juga ada web developer. Karena end user, at the end, user itu nggak peduli lo mau bikin pakai WordPress kayak Joomla kayak mau bikin pakai Webflow kayak nggak peduli. Mereka tuh pengennya, gue pengen bikin A kayak gini, ada slider, terserah lo mau bikinnya kayak gimana. Kayak gitu ya. Oke, mungkin kurang lebih itu materinya dari malam ini. Mungkin nextnya bisa gue balikin lagi ke Bang Azen kali ya untuk sesi selanjutnya.